Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sahada was salihin Urusan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa Sayyidina Naqsyabandi wa Sayyidina Al-Hasan Asy-Syadili wa Sayyidina Abbas At-Tijani wa Sayyidina Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyidina Al-Badawi wa Sayyidina Ar-Rifai wa Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Ususanillah Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita masih di bab tentang mengikuti adab-adab sunnah Rasulullah SAW di segala hal, baik ibadah ataupun adat. Sampai kepada penghujung di akhir bab. Qala wa alaika bitayammun fi kulli sa'nika illa fi ghaslin najasat wa izalatil aqdar wa dukhuli fil mawadi allati min sya'niha al-istighdar wa yanbaghi an yaf'ala dzalika kullahu bil yasar. Hendaklah seharusnya semestinya hendaklah engkau mendahulukan kanan dari semua urusanmu kecuali dalam urusan mencuci najis wa izalatil aqdar dan menghilangkan kotoran. Makan otomatis, minum otomatis, memberi, menerima apa saja itu diusahakan pakai kanan kecuali fi izalatin najasa, menghilangi najis. Cebok pakai tangan kiri, ya kan? Terus izalatil aqdar, menghilangkan kotoran. Saya mau tanya sama bapak-bapak atau biasanya kalau buang ingus pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri? Gini apa gini? Kanan apa kiri coba biasanya? Hah? Kanan apa kiri? Gini apa enak? Gini. Hah? Kadang-kadang orang ini dah terbiasa kanan sampai ingus pun dihantam deh kan. Gini macam tak sedap, susah. Ada begitu. Coba kalau tak saya nanti sekarang bisa jawab kiri-kiri, nanti tiba masanya lupa deh. Sana terbiasa kanan bagus terbiasa, tetapi untuk urusan membuang kotoran kiri, ya tangan kiri. Tergantung lubang. Yang sebelah kalau dia lubang nak buang sini sebelah kiri, yang nak buang sini sebelah ini. Buang dua-dua macam mana? Gini. Nah, itu ya, itu satu sunnah remeh.
Remeh sekali itu hal itu. Tapi yang bikin tidak remehnya atau apa, kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jadi tak remeh. Nah, namanya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idza atista fahfad biha sautak wastur famak. Kalau engkau bersin, tahan, rendahkan suaranya. Ini tak bersin, bukan direndahkan, ditambah-tambah dia. Wow, ditambah, sebetulnya bisa tak bunyi, ditambah, dar, katanya. Orang satu masjid terkejut semua. Masya Allah, waktu dulu di Mekah itu ada orang, Masya Allah, dia kalau bersin memang luar biasa. Sampai orang tuh dia bersin ketawa semua. Dia mohon maaf, dia orang kulit hitam, tapi dia terbiasa gitu. Waduh, kalau ada bersin satu aula kaget semuanya. Wih, kuat, luar biasa. Tahan, jangan. Kalau bisa tak bunyi, gitu aja. Wah, gitu. Tergantung kebiasaan ibu-ibu. Orang tuh sebutnya bunyi bersin itu tergantung kebiasaan. Ada orang yang memang dibunyikan dia, akhirnya sampai dia besar, dia tua gitu aja bunyinya. Tapi kalau biasa ditahan, gitu aja. Sampai kita sekarang, dia tak bunyi itu. Tak bunyi. Kita tengoklah orang yang betul-betul bersin, ikhlas bunyinya. Dengan yang buat-buat itu nampak. Kadang-kadang yang buat-buatnya jadi tak nampak karena udah kebiasaan buat-buat yang mulai dulu. Jadi kalau dia bunyi mesti gitu dia. Tapi sebetulnya aslinya kita ini sama aja manusia. Kita bisa melakukan apa yang orang lain bisa untuk urusan yang seperti itu. Nah, ditahan. Apalagi perempuan bersin bukan main kuat. Aduh, kacau ya. Pas goreng numis sayur telungkup kuali buk, langsung tumpah semuanya. Langsung kuali kosong, mana isi dia tumpah ke bawah semua. Nah, begitu kuatnya angin bersinnya tuh. Jadi rendahkan suaranya, jangan dikuatkan kalau bersin. Kemudian ini biasanya kita bahas, yang kita bahasnya biasanya jangan membaca alhamdulillah, betul sunnah juga. Tapi jarang kita ini diingatkan untuk menahan atau merendahkan suara bersin itu. Jadi dibiarkan gitu aja, dilepas gitu. Nah, tidak bisa ditahan. Apalagi sekarang otomatis orang sembuh semua bersinnya, tak ada yang bunyi zaman sekarang nih. Takut dia. Itu mungkin hikmah corona nih. Jadi orang mengikuti sunnah bersinnya Rasulullah SAW, tak berani kuat-kuat, sebis-sebis tahan dia habis-habis. Biasa dia orang satu masjid itu kaget semua. Sekarang tak bunyi dia, takut diusir dia tuh. Ya tidak karena Allah jatuhnya jadi, tapi karena Allah bersin tak bunyi karena Allah, karena Rasulullah. Ya memang sekarang ini jarang kita dengar orang bersin kuat-kuat di masjid, betul tak? Nah, betul. Kalau dulu memang habis lah, dia ada Jumatan pun keras suara dia. Khatib terkejut. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa qul alhamdulillahirabbil alamin wa la tabsuk illa an samalik au tahta qadamikal yusra. Kemudian tadi ketika kita dah bersin kita alhamdulillah. Alhamdulillah segala itu. Bersin itu nikmat, bukan penyakit. Bersin itu nikmat. Makanya apa? Alhamdulillah, bukan astagfirullah atau auzubillah. Enggak. Bersin itu nikmat. Makanya ketika kita bersin, kita disuruh membaca segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu untuk syukur, nikmat. Itu nikmat. Orang kalau tak bisa bersin, payah tuh. Bersin itu nikmat. Cuma nikmat juga, tapi tahan-tahan sikit lah. Kan. Ini mentah-mentah nikmat dikasih-kasihkan ke orang pula. Wa qul alhamdulillah.
Wa qul alhamdulillah, baca alhamdulillah. Kemudian yang mendengar yarhamukallah. Yang kemudian dia yang bersin nyambut lagi, yarhamukallah wa yahdikumullah wa yuslih balak. Ya. Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbagus hatimu. Doain lagi. Bersin aja bukan main banyak doanya. Alhamdulillah, yarhamukallah. Yarhamukallah. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, yuslih balak. Itu doa nikmat di atas nikmat. Ini lagi ada satu sunnah nih yang sering kita tidak lakukan, abaikan. Wala tabsuk ila an syamalik. Jangan meludah kecuali di arah sebelah kiri. Kalau nak meludah tuh, ibu-ibu, kalau nak meludah arahnya sebelah kiri. Nak meludah arahnya sebelah kiri. Apa pasal Ini sunnah Nabi, mesti ada rahasianya. Meludah disuruh sebelah kiri, tidak sebelah kanan. Karena sebelah kanan ni untuk yang baik-baik. Yang baik-baik ni sebelah kanan. Jangan yang baik-baik kau kasih ludah. Meludah, misalnya dah, hantarkan ke sebelah kiri. Habis nak ke mana lagi? Nak ke atas tak mungkin. Ke depan pun tak bagus. Meludah itu adabnya sebelah kiri pokoknya. Sebelah kiri. Ibu-ibu, meludah sebelah kiri, ibu ingat-ingat. Kalau ada orang sebelah kiri suruh minggir dulu. Minggir. Apa pasal? Aku nak meludah. Suruh dia pinggir dulu. Itu. Bukannya yang pergi, orang suruh pinggir pula. Jadi janganlah engkau meludah wala tabsuk illa an syamalik, illa an shimalik. Jangan kau meludah kecuali di sebelah kirimu, arah sebelah kiri. Au tahta qadamikal yusra, atau hanya dua saja alamat ludah ni, cuma dua alamatnya. Nomor satu di arah sebelah kiri, yang nomor dua tahta qadamikal yusra, di bawah kakimu sebelah kiri. Ini kaki kiri ludah kancu, tutupkan boleh, diginikan. Tuh, dua saja. Jangan ke tempat yang lain, jangan ke belakang, ke depan, ke kiri, apalagi ke atas. Jangan. Itu meludah saja tuh. Remeh meludah tuh. Tapi itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enaknya coba orang hidup tiap saat ingat Rasulullah. Tiap keadaan hubungan dengan Rasulullah terus nyambung. Itu bernamanya uswatun hasanah. Ini kata Nabi, uswatun hasanah. Nabi makan tangan kanan, dia makan tangan kiri. Nabi meludah sebelah kiri, dia meludah sebelah kanan. Pokoknya tak ada cerita. Pakai baju asal. Nabi pakai sebelah kanan, dia pakai mana dululah, kanan kiri apa, terserah dia. Mana hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu semuanya ibadah dan berpahala. Para aulia, orang-orang saleh mesti nyontoh Nabi itu. Mesti nyontoh Nabi. Mereka segala hal mereka akan nyontoh Nabi selagi dia mampu, tidak uzur, maka mereka akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya saya sudah pernah ceritakan, yaitu Imam Ibnu Arabi. Itu wali besar terkenal, Imam Ibnu Arabi itu. Dia itu adalah orang yang konsisten melakukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sunnahnya sudah dilakukan. Katanya semua sunnah Rasulullah sudah aku lakukan, cuma satu. Apa tuh? Katanya menginap di rumah menantu laki-laki. Karena Rasulullah itu pernah tidur nginap di rumahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Imam Ibnu Arabi katanya, inilah sunnah satu-satunya yang aku belum lakukan. Yang lain aku dah lakukan semua, mulai yang kecil yang besar sudah dilakukan semuanya. Karena Rasulullah SAW, kenapa engkau tidak melakukan? Karena aku tidak punya anak
perempuan. Jadi kalau orang tak punya anak perempuan, mana pun nak menantu laki-laki, tak mungkin. Jangan laki-laki kawin dengan laki-laki, nah jahanam. Sekarang ni ngada-ngada kebudayaan kaum Lut, laki-laki kawin dengan laki-laki. Astagfirullahalazim. Entahlah macam gitu. Jangan dilindungi pula. Dulu dihabiskan sama Allah Subhanahu wa taala, sekarang mau dilindungi. Macam mana tuh? Tak masuk akal. Zaman umatnya Nabi Lut dihabiskan semua rata tanah orang-orang pelaku seperti ini. Sekarang jangan berani-berani kita nak melindungi apa yang mau diratakan tanah sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau ni betul sikit. Ya. Itu hal yang sangat-sangat tercela dan keji. Yang sekarang kita jadi masalah ini satu. Ada satu sebenarnya itu hal yang tidak bagus tapi jadi bahan candaan. Gaya-gaya, mohon maaf ya kan. Sekarang yang tren-tren gaya-gaya bencong, niru-niruin orang bencong, ngapain begitu? Itu namanya mukhannas. Mukhannas itu tidak boleh. Maksudnya orang laki-laki bergaya perempuan, haram hukumnya. Ini disengaja gaya-gaya dibikin-bikin ya. Itu tak boleh. Tak boleh, haram ya. Wa alaika bisati afwahi asqiyah. Dah selesai. Sunnah tinggal satu lagi sunnah yang maksudnya satu paket lagi sunnah yang harus kita perhatikan. Yang ini sudah masalah meludah, buang air apa segala macam sudah. Terakhir wa alaika bisati afwahil asqiyah wa takhmirul awani wa ikhlaqi babil manzil la siyama indan naum wa indal khuruji minhu. Subhanallah. Hendaklah engkau menutup mulut-mulut tempat minum. Ini macam begini. Ini namanya afwahul asqiya, tutup. Gini. Ditutup. Jangan sampai ada macam gelas apa bermalam dia tapi tidak ditutup. Besok pagi diminum. Jangan sampai. Jadi semua itu harus ditutup. Kalaupun umpamanya ini tidak ada kayu apa lintangkan, kunci mobil bisa tak? Bisa. Paling tidak harus ada yang dilintangkan di atas mulut. Apa namanya nih? Gelas ini. Ini sunnah Rasulullah loh. Sekarang dipikir-pikir kalau gini tutupnya rapat. Iya, memang tak bisa masuk. Terus kalau yang seperti ini pakai kayu atau apa begini nih, aduh masuk betul, astagfirullahaladzim. Apa gunanya? Ambilkan. Apa gunanya dia pakai kayu melintang? Padahal kan bisa apa namanya nih? Bisa umpamanya ada apa lewat sini, bisa. Itu. Nah, ini masalahnya menutup itu bukan untuk urusan zahir saja. Bukan untuk urusan zahir. Semacam contoh ya. Jadi itu lebih ke urusan gaib, ya. Lebih ke urusan gaib. Jadi contoh sekarang gini. Kalau kita urusan zahir tentu gelas ditutup dengan rapat dengan hanya pena jadi taruh di atasnya, itu tentu bedalah. Tetapi kata Rasul kalau tidak ada tutup ud itu kayu, lintangkan di atas gelas, di atas apa? Lintangkan. Itu. Seperti itu. Itu hendaklah ditutup. Wa takhmirul awani. Semacam sekarang gini contoh. Ini nanti ada babnya. Kita lanjutkan dulu. Wa takhmirul awani, kemudian juga menutup wadah-wadah bu, priuk, kuali bu, bekas minyak jelantah tahu ya? Minyak jelantah. Habis goreng ikan asin, habis goreng tempe, di kuali itu tutup. Ini tadi dibiarkan buka, besok lagi goreng lagi tahu lagi di situ. Jangan tutup periuknya, apanya, wadah-wadah ini tutup, sunnah semuanya. Tutup sunnah. Bukan hanya sekedar untuk biar
tak kena tai cecak jatuh di situ, tidak. Tidak. Sekarang kalau macam kayu dilintangkan tuh, apa tak, kalau urusan zahir apa aja bisa masuk ke dalam tuh. Tapi bukan hanya urusan zahir, urusan menutup nih. Jadi ada hal-hal yang sifatnya untuk ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak nampak. Nah, ini kita merupakan satu apa istilahnya semacam kehati-hatian. Kemudian wadah apa aja lah ya ditutup. Indan naum la siyama indan wa ighlaqu babil manzil la siyama indan naum. Kemudian menutup pintu rumah, apalagi ketika tidur. Wa indal khuruji minhu, dan ketika keluar. Apa ketika keluar. Pintu rumah tutup. Bukan hanya untuk urusan maling, tidak. Semacam sekarang gini, ketika waktu maghrib, Rasulullah SAW menyuruh, ketika masuk maghrib, bawalah anak-anak ke rumah dan tutuplah pintu-pintu, kata Rasulullah. Karena pada waktu itu memang sedang ramai-ramainya lalu lintas jin, ya makhluk yang tak nampak, gaib. Nah seperti itu. Sekarang kalau kita hitung, kita kita pikir jin itu makhluk gaib. Ketika pintu ini ditutup, pintu itu ada angin-angin dia, bawahnya berlubang, belum sininya lubang kuncinya, tentu bisa masuk juga kalau jin, kan gitu kan. Tapi jin itu juga dia terkena undang-undang juga. Dia tak sembarangan dia. Kalau pintu rumah orang dah ditutup, dia tidak bisa masuk. Itu dah ada undang-undang. Tapi kalau dibuka, dia bisa masuk dengan selesa. Tapi bila ditutup, walaupun ada lubang angin di atasnya, tapi dia tak masuk. Secara ini apa ya? Ada undang-undangnya, dia tidak boleh masuk. Seperti itu. Nah, makanya kayak begini nih, hal kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, tidak diperhatikan. Nah, jadi semacam menutup pintu dan lain sebagainya. Kalau memang pikir-pikir, tentu dia bisa lewat lubang kunci, berarti tak bisalah ditutup pun tak guna juga. Ya tetap berguna, ya. Karena di situ ada semacam yang undang-undang, tapi bukan undang-undang manusia ya. Nah itu pokoknya taulah, karena saya ini bukan jin pun, jadi saya tak paham sangat lah. Itu. Ini seperti itu. Sebenarnya contoh orang masuk ke dalam toilet, itu kan sunnahnya kemarin sudah pakai tutup di kepala ini. Agar apa? Makhluk-makhluk gaib yang dari atas itu tak bisa melihat ke bawah. Padahal kalau ditutup kepala, badan kan nampak. Tapi itulah bedanya tuh di situ. Contoh. Nah ini semuanya ini berhubungan dengan, padahal secara berhubungan dengan kepentingan secara zahir juga, dan juga secara yang urusan yang gaib yang tidak nampak oleh mata. La siapa indah kalau pergi atau pulang, keluar rumah ditutup, terutama pintu-pintu semuanya ditutup, ya, tidur ditutup. Makanya kita mohon maaf kalau kita bahasa kita orang masyarakat yang kata, kalau ada rumah lama tidak dihuni, tengok penghuninya kan lain, jadi kata bilang jadi rumah hantu, kata orang, kan? Ya ini maksudnya ini apa? Kan di antaranya kan seperti itu. Itu di antaranya seperti itu. Maksudnya ketika itu ada pintunya terbuka, dia masuk seperti itu. Kemudian wala tanam hatta tufi kullan narin fil baiti min sirajin wa ghairi au tuwariha wa idza asbal ina'u maksufan awis saqa maftuhan fala tasrabil ma'a alladhi fihi wa la tasta'milu illa fi ma yasta'milu fil ma'ul mutanajjis. Kemudian jangan engkau tidur sampai engkau mematikan semua api. Semua api. Tidur sambil dimanasin asam pedas. Manasin asam pedas, tinggal dia tidur. Balik
hangus semua, kasur-kasur dia dah habis, dia pun entah kemana pergi dalam. Jangan. Jadi kalau nak tidur, apa kompor semuanya matikan dulu, apa itu dimatikan, berbahaya. Tuh. Terus lampu ni kalau kita ini berbeda dengan lampu ini. Kadang kita lampu untuk panjar kan, untuk ini itu tidak apa-apa. Lain ini nar, ini semacam api dia yang bisa berbahaya. Jadi dibiarkan, apa namanya nih, jangan dibiarkan untuk apa namanya, tetap hidup sementara kita tidur. Kita tak tahu kemana air apa tuh api itu, nanti dia pergi tak kemana airnya terbakar dan sebagainya. Wala tanam hatta tutfiqul nar fil bait min sirajin wa ghairi. Dari lampu juga dimatikan. Cuma kita ni sedang bingung sekarang ni saya. Ada satu kebiasaan kita ni, kadang-kadang adat kita lah. Kita justru memang membuat satu lampu yang kita hidupkan tak 24 jam, tak tiap malam, yang kita biarkan untuk apa namanya, lampu colok taruh depan rumah. Itu biasanya kalau untuk menerangi apa tuh, kalau habis melahirkan dan sebagainya. Nah, itu malah kita kasih lampu pula. Entahlah, pandai-pandailah mikir kita ni. Wa idza asbahal ina'u maksyufa. Sebetulnya itu, mohon maaf, sebetulnya itu hanya semacam kepercayaan saja. Sebenarnya kita usah diyakini, enggak usah diyakini hal seperti itu. Tapi sesuatu itu kalau diyakini, nanti mohon maaf, yang gaib ini sengaja dia akan biar orang disesat, akhirnya diiyakan dia. Jadi saya pernah dulu di Jawa. Jadi di Jawa nih, kalau di sekarang di sini kita tak terlalu juga lah. Sebagian daerah mereka ini kadang-kadang kalau dia ada acara nikah gitu, masak-masak, itu mesti di pojoknya dapur tuh ada sesajen tuh, telur, jeruk, apa macam-macam, ada macam-macam lah di situ, banyak tuh beronggok dekat pojok tuh. Ini dapur, ditaruh sesajen di situ. Itu kan otomatis jelas salah, itu tidak boleh, haram sebetulnya itu. Tapi karena masyarakat ini dia apa semacam ada meyakini seperti itu, aku kalau tak kasih gini nanti jadi gini, katanya itu betul jadinya terjadi gitu, karena diyakini. Anggap slow aja, nggak usah diyakinkan. Jadi yang pada waktu itu saya pernah bercerita, ini tadi mana ya, tahu. Jadi pada waktu itu saya punya kawan namanya Rozikun namanya. Insyaallah mudah-mudahan diberi kesehatan sampai hari ini, sebab lama tak ketemu. Ini budak ini, kawan saya ini memang over dia dalam berani tapi kebablasan. Ya beraninya bagus, tapi over dia. Dia kerjanya kalau malam Jumat Kliwon dia pergi ke kuburan dia. Bukan apa nak nengok mana benda hantu tu, mana dia nak cari dia tu. Yang nama kuntilanak apa benda mana, dicari dia betul. Tak ketemu, memang tak pernah jumpa dia, dicari. Kalau di pondok itu, ini kebiasaan tak bagus sebetulnya. Jadi kalau di pondok ini biasanya masakan pakai kayu. Kalau dah time hujan, wah itu paling perut lapar, susah nak masak nih. Apa dia bikin? Dia pergi ke kuburan. Kuburan itu kan banyak nisan-nisan yang dah lapuk-lapuk, dah jatuh-jatuh tuh. Ambil semua dia bawa balik ke pondok, tak untuk masak nasi. Memang budak nih. Jadi pada waktu itu acara macam gini, ada masak-masak. Di dapur tuh ada sesajen. Ini orang lagi masak nih, masak nasi banyak masaknya tuh. Ini dikasih tuh, tak boleh diganggu itu, memang tak boleh diganggu. Sama dia dimakan, dia semua habis. Ada telur, ada apa dimakan dia. Tak mau tahu dia. Makan dia. Akhirnya nasi yang seada-adanya hangus, bukan hangus lagi, sampai ininya tuh terbakar. Dia biasanya orang tuh masak pakai bambu begini. Airnya baru dikasih penuh itu bisa hangus, terbakar, berapi sampai. Itu bukan hanya hangus apa, bukan gosong nasinya. Jadi dia ada, kalau di Jawa tuh ada semacam pengukus tapi perucut gini, pakai bulu. Itu
nasinya hitam, ininya ininya hidup. Air baru diisi itu. Secara akal tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena ini tadi diyakini. Akhirnya begitu jatah dia diambil, dia ngamuk. Jatah manusia diembat dia. Nah, kayak gini nih masalah. Akhirnya masyarakat dengan ketakutan, tulang kau besok kasih lagi, kasih terus. Ini jadi masalahnya di situ. Nah, karena diyakini, akhirnya dia lanjutkan aja biar orang ini kebablasan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu gak usah diyakini, biasa aja, slow. Jadi tanam tentu sunnah, segala sesuatu itu yang berupa dari badan manusia itu memang ditanam. Sampai kuku pun sebetulnya ditanam, tapi tidak wajib kalau kuku seperti itu. Tapi untuk urusan-urusan yang lain itu jangan diyakini, karena itu tidak berdasar, tidak ada dasarnya. Hanya kepercayaan, apabila kita kuatkan maka dia akan tambah menjadi. Nah, itu masalah. Kemudian wala tanam sudah, wala tanam hatta tutfi akulla narin fil baiti min sirajin wa ghari au tuwariyahu wa idza asbal ina'u maksufan aw saqa maftuhan fala tasabil ma fihi wala tasabilu illa fi ma yasamilu fil ma'ul mutanajis. Kalau engkau di waktu pagi melihat ada gelas terbuka di meja, tidur, besok pagi dekat ruang makan ada gelas terbuka, satu malam tak ditutup, fala tasrob, maka kau jangan minum air ini. Atau gelas ataupun apa, jangan kau minum, jangan diminum, Bu. Kalau pagi-pagi besok tuh, ini ngapo tak ditutup, jangan diminum. Mohon maaf, kadang-kadang karena kita tidak tahu sunnah Rasulullah seperti ini, banyak penyakit. Banyak penyakit kita tak tahu. Kita tak tahu kebiasaan orang nih. Dia tak suka nutup makanan atau minuman, pagi hari langsung minum, pagi hari langsung minum. Yang dihitung hanya untuk urusan kesehatan saja secara zahir. Jadi penyakit itu turunnya di tengah malam, di malam hari. Jadi hal-hal yang seperti dia masuknya dari makanan, minuman, gelas yang ditinggal tidur sampai pagi nggak ditutup, fala tasrob, maka kau jangan makan. Alma alladhi fala tastamilu illa fi ma yastamilu fi ma'ul mutanajjis. Jangan kau gunakan juga air itu kecuali untuk hal-hal yang seperti air sifatnya air yang kena najis. Kalau air yang kena najis kita gunakan untuk apa? Masa untuk kita bikin kopi? Tentu tidak mutanajis. Masa untuk kita bersihkan lantai? Tentu tidak. Apa itu apa? Paling siram bunga, paling itu saja, air mutanajis yang kena najis. Jadi air-air yang di wadah-wadah yang tidak ditutup itu hendaklah jangan dipakai. Kalau baginya, kalau ibu-ibu umpamanya terbiasa di rumah ini punya, kalau dulu ada tempayan kan, kalau sekarang ini kita pakai keran semua. Jadi tempayan, tempat orang air minum itu kan mesti ada tutup dia. Itu jangan tak ditutup, harus tutup. Besok pagi nak masak air, buka, ambil masak air, tutup. Jangan sampai segala sesuatu wadah-wadah jangan sampai bermalam itu tidak ditutup. Kalau tidak tutup ketahuan paginya, jangan kau minum. Jangan kau minum, jangan kau pakai kecuali seperti air mutanajis ya, sekedar untuk penyiram bunga atau apa dan sebagainya. Untuk hal-hal yang bukan untuk dimakan atau digunakan ditaruh di dalam, jangan. Kemudian ya beda dengan kalau pas kita sedang baca Quran atau apa, ini lain ya, jangan disamakan. Itu dibuka itu jangan disamakan. Itu memang momennya. Wa huwa tahirun walakin fi istimalihi khatar. Air itu suci, tetapi di dalam menggunakan air tersebut ada bahayanya, kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi al. Air putih macam gini, ini kalau kita taruh satu malam suntuk di meja sampai pagi tak berubah dia. Suci tetap suci. Tetapi kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, walakin wistimali khatar, tetapi berbahaya kalau digunakan, berbahaya. Wa qad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat
baru yang saya terangkan tadi, Masya Allah. Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah anna fis sanah lailatun mubhamatun tanzilu fiha adwa fala tusadif ina'un maksufan wala saqfan mahlulan illa dakhalatuhu. Jadi Imam Ibnu Arabi ini termasuk wali luar biasa. Wali besar, kata beliau. Di dalam, jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rahasia-rahasia khusus kepada para wali-walinya yang tidak diberikan kepada orang awam. Jadi kata Imam Ibnu Arabi, di dalam satu tahun ada satu malam yang mana di malam itu turunlah penyakit-penyakit. Dan janganlah ketika pas malam itu turun, engkau biarkan wadah-wadahmu terbuka, wala sakfan malun, ataupun atap rumah dan lain sebagainya terbuka bolong, tak ditambal, tak rapatkan. Wala sakfan illa dakhratuhu, maka tidak ada wadah yang terbuka atau atap yang terbuka kecuali dia akan masuk ke dalamnya penyakit itu. Sekarang kita tengoklah penyakit ini dari mana asalnya, coba. Penyakit ini kita anggap sekarang contoh, kita pergi kemana saja kita pergi, umpamanya ada parit, di situ ada ikan, ada sungai ada ikan, pergi ke danau ada ikan, pergi ke laut ada ikan, laut sana lagi. Siapa yang naruh bibitnya, siapa atau ikan tu? Pergi ke parit sana ada ikan, pergi ke sana ada, sana ada, sana ada, sana. Siapa yang naruh bibit ikan tu? Kan? Itu dari mana? Seperti itulah. Jadi itu rahasia Allah. Ya, semuanya Allah yang menciptakan. Penyakit ini juga asalnya dari mana? Memang turun dia. Ya, turun. Kemudian dia akan masuk melalui perantara wadah-wadah yang tidak tertutup. Setelah itu diminum sama yang punya, orangnya sakit. Ini awal. Akhirnya nanti dan seterusnya ada yang mungkin pergi ke orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Khatar, berbahaya. Waladzalika amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadil asqiya wa takhmiril aniyah. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menutup wadah-wadah gelas-gelas, wadah itu air dan wadah-wadah makanan yang lain. Itu Rasulullah yang nyuruh, bukan Nabi tak nyuruh. Wa idza lam tajid ma tughdi bil ina fajal alaihi uda. Kalau memang tutup ini tak ada, tak ketemu, yang diberikan untuk nutup ini memang tak ketemu, fajal alaihi udan, maka taruhlah di atas tu kayu lintang ini. Tak kunci mobil lagi lah, nanti dah masuk lagi 2 kali. Kayu gini. Ini bu, kalau memang tutup dia tak ada, di mana taruh, tak jumpa apa. Pokoknya tutuplah, terserah. Ya, jadi supaya apa? Karena dengan adanya tutup gini, itu penyakit itu tak masuk nanti. Yang ketika dia turun itu, dia tidak bisa masuk karena terkena undang-undang. Itu tadi. Kena undang-undang. Kalau Rasul bilang pakai ud aja, kayu melintang-lintangkan. Wa dzkurismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang bertawakal. Tengok, sekarang ini kadang-kadang perlu introspeksi diri. Kadang-kadang kenapa orang ini sakit, kenapa sakit, kenapa sakit. Tengok kebiasaannya itu. Ini di salah satu hal-hal yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Nanti biar mereka nanti gimana, kadang-kadang ya, kamu kenapa gini-gini? Terlalu banyak makan Indomie umpamanya, contoh. Tebak-tebak lah, kan ini. Tapi yang seperti ini mereka jarang memperhatikan, gitu. Perhatikan. Nah, jadi kamu kebanyakan makan ini, kebanyakan makan ini, jika makan ini, makan ini.
Tapi tengok Rasulullah SAW, Rasulullah mengambil dari sumbernya dulu. Bibitnya penyakit itu berasal dari mana? Berasal dari kesalahan kebiasaan kita sehari-hari, ya, yang tidak suka menutup wadah-wadah makanan. Tudung saji itu sudah oke, walaupun dia tak rapat, tapi dia sudah mewakili kayu itu tadi, Bu. Jadi kalau ada sayur sampai pagi, Bu, tak ditutup, jangan dimakan lagi. Boleh untuk pupuk lah, dekat depan tanam bunga keladi tak depan rumah? Tanam? Tak ada. Udah. Tanam pokok keladi pula orang-orang zaman sekarang, tapi tak laku lagi keladi dah. Sekarang dah tak laku. Nah, itulah diantaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, percayalah bahwa sesungguhnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mesti bagus, mesti bagus. Nah, kalau kita nak ikut sunnah-sunnahnya Rasulullah, baik itu berupa adat, apalagi ibadat, insya Allah itu merupakan hal yang sangat terpuji, karena tidaklah melakukan hal tersebut kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita nanti bisa lagi melanjutkan fasal berikutnya, insyaallah. Kita masuk di fasal walaika bitulil muksi wa kasratil julus fil masjid. Fasal berikutnya insyaallah nanti tentang masalah berlama-lama duduk di masjid, ya. Nanti innal masajida buyutullah, maka sesungguhnya masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah seterusnya. Itulah kita dibimbing betul oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.